Ada sebuah kesepakatan raksasa yang lagi ngubah peta kekuatan maritim di Asia Tenggara. Dan ini bukan cuma soal kapal perang loh, jauh lebih dari itu. Ini soal ekonomi, soal kemitraan strategis baru antara Inggris dan Indonesia. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Kalau kita lihat sekilas ya, kelihatannya ini cuma berita soal alutsista. Indonesia lagi modernisasi angkatan lautnya, beli kapal-kapal canggih. Tapi, coba deh kita lihat lebih dalam. Di baliknya itu ada cerita yang jauh lebih besar. Soal pembangunan bangsa, ketahanan pangan, bahkan geopolitik. Jadi ini bukan sekedar beli kapal, tapi soal membangun fondasi masa depan maritim Indonesia. Oke, pertama-tama kita mulai dari jantung kesepakatannya dulu ya. Kapalnya. Sebenarnya, kapal apa sih yang lagi dibangun sama Indonesia? Nah, ini dia. Namanya Fregat Merah Putih. Keren ya, patriotik banget. Ini nama untuk kelas kapal perang baru Indonesia. Dan yang bikin menarik, desainnya itu nggak dibuat dari nol. Kapal ini basisnya dari desain Arrowhead 140 punya Inggris, yang udah terbukti kemampuannya. Ini dari awal udah nunjukin kalau ada transfer teknologi dan kolaborasi yang serius. Dan kemitraan ini nggak terjadi dalam semalam loh. Coba deh kita lihat perjalanannya. Semuanya itu dimulai di tahun 2021. Awalnya cuma kesepakatan lisensi desain aja. Terus momentumnya ngebut banget di November 2025 waktu program kemitraan maritim yang lebih luas diumumin. Dan puncaknya, Januari 2026, kapal pertama akhirnya diluncurkan di Indonesia, plus ada kesepakatan baru lagi yang ditandatangani. Cepat banget kan? Ini bener-bener nunjukin kalau kedua negara ini serius banget. Oke, setelah bahas kapalnya, sekarang kita geser sedikit. Kita lihat mesin di balik semua ini, kerangka kerjanya. Karena ini jauh lebih besar dari sekedar jual beli alat militer. Nama resminya itu Program Kemitraan Maritim atau MPP. Tapi coba deh perhatikan cakupannya. Ini luas banget, bukan cuma buat angkatan laut loh. Kesepakatan ini secara jelas juga mencakup industri perikanan dan ketahanan pangan. Nah, ini dia poin kuncinya. Ini pendekatan yang menyeluruh banget buat kedaulatan maritim. Jadi kekuatan pertahanan itu dihubungin langsung sama kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. Dan biar kita kebayang seberapa besar komitmennya, lihat deh angkanya, 4 miliar pound. Wow, ini jelas bukan kesepakatan ecek-ecek atau proyek jangka pendek. Angka segini itu nunjukin investasi yang masif dan visi jangka panjang dari kedua negara. Ini sinyal kepercayaan yang kuat banget. Nah, kutipan dari CEO Babcock ini pas banget buat ngegambarin semangatnya. Dengerin deh pilihan katanya, aliansi yang kuat dan langgeng. Jelas banget kan, tujuannya itu hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, bukan sekedar transaksi. Ini soal menciptakan lapangan pekerja dan kemakmuran bareng-bareng. Oke, dengan investasi segede itu, pasti kita bertanya-tanya kan, terus untungnya apa buat masing-masing negara? Nah, sekarang kita coba bedah motivasi di balik kesepakatan ini, baik buat Indonesia maupun buat Inggris. Nah, ini dia gambaran win-win solution-nya. Buat Indonesia, ini artinya apa? Modernisasi angkatan laut, jelas. Terus, industri perkapalan dalam negeri bisa bangkit lagi. Dan yang nggak kalah penting, ketahanan pangan buat komunitas nelayan kita makin kuat. Di sisi lain, buat Inggris, ini adalah kemenangan ekspor yang gede banget. Bisa ngamanin banyak pekerjaan, plus nunjukin pengaruh global mereka. Benar-benar contoh diplomasi ekonomi yang cerdas. Kalau dari sisi Indonesia sendiri, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan kalau kesepakatan ini tuh strategis banget. Pernyataannya menggarisbawahi kalau ini bukan cuma soal pertahanan, tapi ini adalah salah satu pilar utama dari strategi pembangunan ekonomi maritim kita. Nah, dari seberang sana, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menyoroti keuntungan buat negaranya. Buat dia, ini soal lapangan kerja, soal memperkuat industri mereka di tempat kayak Rosyth, dan pastinya memperkokoh reputasi Inggris sebagai jagonya bikin kapal. Jadi kelihatan banget kan, kedua pemimpin ini sama-sama melihat keuntungan yang jelas dari sudut pandang masing-masing. Jadi, kalau kita lihat ke depan, apa artinya semua ini? Yuk kita rangkum pilar-pilar utama dari kemitraan ini dan apa dampaknya buat masa depan. Intinya, ada 5 pilar yang menopang kemitraan ini. Pertama, jelas peningkatan kemampuan pertahanan. Tapi nggak cuma itu. Ada juga pilar kemakmuran ekonomi bersama, pembangunan industri lokal di Indonesia, aliansi strategis jangka panjang, dan, ini yang penting banget, hubungan antara keamanan laut dan ketahanan pangan. Ini bisa jadi contoh model kerjasama internasional yang komplit banget di zaman sekarang.
Nah, dari sini kita sampai di pertanyaan terakhir. Kesepakatan Inggris-Indonesia ini kan lebih dari sekedar dua negara kerjasama. Ini bisa jadi semacam cetak biru loh. Sebuah model baru di mana transfer teknologi, pembangunan kapasitas lokal, dan tujuan ekonomi bareng-bareng justru jadi fondasi dari aliansi pertahanan. Kira-kira gimana ya kemitraan strategis model begini bakal ngebentuk masa depan perkapalan global dan juga aliansi internasional? Coba deh kita pikirin sama-sama, seiring kita lihat dunia yang terus berubah.